perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan untuk ketua kelas bisa disiapkan. Sakit atau ada acara? Ya, doakan semoga teman-teman besok bisa kembali sehat. Kalau sakit, dapat bergabung dan belajar bersama-sama ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan dulu lagu dari Budaya Pancasila. Harus semua kan? Nah, Budaya Pancasila. Tentang norma dan adat istiadat. Nah, apa sih norma itu? Apa sih adat istiadat itu? Ada yang tahu? Belum tahu. Apakah penting norma dan adat istiadat di kehidupan sehari-hari? Penting atau tidak? Penting? Penting. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama apa sih norma itu dan apa sih adat istiadat itu ya. Sekarang kalian coba buka buku paket kalian di bab 8 membangun masyarakat yang beradab. Di norma dalam adat istiadat di halaman aturan yang tertulis apa? Norma adalah apa? Aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Nah, norma itu ada dua. Ada apa aja? Ada norma tertulis dan norma tak tertulis. Jadi apa? Ada dua. Yang pertama tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, ada yang tahu tidak norma tertulis itu apa sih? Contohnya norma tertulis. Biasanya kalau tertulis itu apa ya? Yang dibuat oleh pihak kepolisian atau pihak hukum. Jadi apa? Norma tertulis. Contohnya, tulis di dalam atau yang tidak dibuat oleh pemerintah. Contohnya seperti kalian ketika kalian berwisata di tempat wisata. Nah, contohnya kalau tertulis itu kayak tidak boleh berbicara sembarangan, lalu membuang sampah pada tempatnya. Dan ada lagi. Yang pertama adalah bertutur kata sopan kepada orang yang lebih tua. Yang kedua apa? Tidak berkendara dengan sembarangan di wilayah pedesaan. Dan yang ketiga ada
dengan tetangga. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lalu kita buka lagi, simak di buku paketnya. Ya, kita kembali lagi ke norma ya, norma tertulis. Norma itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama itu ada apa? Norma kesusilaan, ada norma hukum, ada norma agama, dan ada norma apa lagi yang tahu? Contoh lagi. Agama kan sudah. Tadi agama, kesusilaan. Norma apa lagi? Norma kesopanan. Yang satu lagi norma. Ada yang tahu norma kesusilaan itu apa aja? Apa artinya? Ayo, ada yang tahu enggak? Yang tahu bisa dibaca. Di depan itu ada. Di depan norma kesusilaan dibaca. Ada yang mau baca? Yang mau baca siapa? Ayo ke belakang coba. Norma kesusilaan. Kedudukan sebagai peraturan hidup yang berkaitan dengan fisik, kalbu, dan suara hati nurani. Iya, betul. Norma kesusilaan adalah norma yang berkedudukan sebagai peraturan hidup yang berkaitan dengan fisik, kalbu, dan suara hati nurani manusia. Sejatinya manusia itu diciptakan sebagai makhluk hidup yang penuh kebaikan dan memiliki apa? Hati nurani. Contoh norma kesusilaan apa? Berikan contoh norma kesusilaan satu aja. Norma kesusilaan. Jika kalian duduk, terus ada duduk di bis ya, di bis atau di tempat duduk antrian, lalu ada ibu-ibu hamil, kalian harus mendahulukan atau memberikan tempat kepada ibu hamil. Itu adalah norma apa? Kesusilaan, karena berhubungan dengan hati nurani. Contoh lagi apa? Itu ada di bawahnya. Contohnya, tidak mengambil dompet seorang ibu yang jatuh atau dompet yang tertinggal di tempat umum. Ya, itu kan sesuai dengan hati nurani kita ya. Kalau kita yang kehilangan pasti sedih, iya kan? Iya kan? Kalau kehilangan pulpen gila, pulpen tinggal 1 gila, iya kan? Terus ada yang kedua, ada norma ada yang membaca cowok sudah, sekarang cewek, coba dibaca norma kesopanan. Dibaca. Norma kesopanan yaitu merupakan norma yang berkaitan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, manusia itu cenderung berinteraksi dengan manusia lain atau dengan sesama. Nah, makanya sangat perlu norma kesopanan itu sangat perlu. Agar apa? Yang pertama agar apa? Agar seseorang diterima oleh masyarakat. Yang kedua agar dulu. Yang kedua, agar setiap orang mampu menghargai dan menghormati orang lain, terutama orang yang lebih. Jika sama teman-teman kalian dengan teman sekelas, apakah harus saling menghormati? Iya kan? Kalau tidak saling menghormati, akan terjadi perselisihan. Terus yang ketiga, agar setiap orang memahami hakikat kemanusiaan dan etika pergaulan. Yang keempat, bersosialisasi dengan baik. Contoh norma kesopanan 1. Iya. Mengucapkan salam ketika bertamu ke rumah orang lain. Iya betul. Mengucapkan salam ketika bertamu ke rumah orang lain.
Terus apa lagi? Menggunakan bahasa yang halus ketika berbicara dengan orang tua. Iya betul, menggunakan bahasa yang halus atau bahasa sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Terus apa lagi? Satu lagi yuk. Mengenakan pakaian yang sopan dan rapi dan sebagainya. Iya, itu juga termasuk norma kesopanan. Lalu ada meminta tolong ketika permisi ketika meminta tolong. Itu adalah norma kesopanan. Tadi dua ya. Yang ketiga ada norma agama. Yuk, siapa yang membaca? Ayo, nanti sebelum tak tunjuk. Nanti kalau nggak anak-anak ditunjuk. Iya, iya, iya. Norma agama. Iya, betul. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia bersumber dari wahyu Tuhan. Pemahaman dan pengalaman dari norma agama membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam kehidupan. Contohnya apa? Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ada mau tanya, di keluarga kalian atau di lingkungan kalian, apakah sudah menerapkan norma agama? Nah ya. Yang keempat ada apa? Norma hukum. Yuk cari lagi. Yang keras ya. Yang sebelahnya tadi ya. Ya, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Jadi contohnya apa? Contohnya apa tadi? Ya, yang sini enggak tadi baru aja harus lupa. Contohnya mengendarai apa tadi? Mengendarai motor sesuai apa sih tasnya. Terus harus memiliki apa? SIM. Harus taat apa? Iya, karena contohnya apa tadi? Iya, kalau hijau berarti apa? Jalan. Kalau merah? Kalau oranye atau kuning? Iya, pintar, simak. Nah, tadi kan ada norma ya, dan sekarang kita bahas apa? Adat istiadat. Nah, adat istiadat itu merupakan kebiasaan yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan yang bersifat turun temurun. Contohnya sekata, ada yang tahu sekata? Biasanya di Solo itu masih ada. Ya, nah. Kata itu adalah acara ini biasanya diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan mengadakan pawang atau iring-iringan bunga hasil bumi yang diarah oleh masyarakat dan prajurit keraton. Ada yang pernah lihat nggak di Solo? Ada kan masih ya? Enggak pernah lihat. Oh, jadi Jawa Tengah itu masih di Jawa Tengah. Nah, yang kedua ada tidak sintan. Nah, upacara ini dilakukan sebagai selamatan atau syukuran. Ya, ketika seorang bayi sudah mulai berjalan atau sudah mulai berjalan. Lalu tujuannya adalah sebagai bentuk rasa syukur karena sang bayi diberikan apa? Diberikan kesehatan. Jadi dinamakan apa tadi? Tidak di daerah kalian masih seperti ini? Masih tenang dah. Belum tahu.
Ya coba nanti setelah pulang nanya sama orang tua. Pak, kalau di sini tuh masih ini ya tidak SKTN. Ya. Bisa ditanyakan sama orang tua. Nah, sekarang kita beralih ke norma adat istiadat. Norma adat istiadat merupakan tata kebiasaan yang berkaitan dengan pola perilaku masyarakat yang bersifat mengikat dengan sanksi yang keras bagi pelanggarnya karena dianggap sakral dan penting. Contoh norma adat istiadat. Biar bisa juga. Mana? Sudah. Oh, di meja ya? Enggak deh. Itu mana? Makanya urusan rumahnya. Enggak ada ya? Kita lanjut dulu, nanti aja nanti kita. Nah, contohnya adalah yang pertama. Perhatikan teman. Contohnya ada dinamakan manene di tanah Toraja. Berarti manene di tanah Toraja. Manene adalah ritual untuk membersihkan jasad para leluhur yang telah beratusan tahun meninggal dunia. Berarti jasadnya itu diawetkan. Nah, sudah ratusan tahun berdistribusikan. Jadinya seperti di gambar coba. Mengerikan, tapi emang itu adatnya di sana. Contohnya ada di Bali. Bali itu ya, itu dibakar menjadi album. Ya. Ya karena emang ada di sana seperti itu. Ada di sana terus dibakar. Lalu ada titi mentawai. Titi mentawai adalah kegiatan mengukir tubuh menggunakan jarum bertangkai kayu dan diikuti ritual adat setempat. Nah, itu yang dinamakan titi mentawai. Kita kembali ke ini dulu. Coba kalian perhatikan di halaman 199. Iya. Nah, tadi kan ada bilang di Bali itu dibakar. Nah, ini ada gambar di Bali. Aturan adat yang kemudian diserap oleh pemerintah. Coba dibaca, siapa yang membaca? Halaman 199. Iya, kenalan lebih dalam dengan Indonesia. Yang pertama itu ada apa? Ada pecalang di Bali, ya kan? Nah, pecalang di Bali itu adalah apa? Apa itu pecalang di Bali? Baca dulu. Ambil mana menyiapkan luar kerja.
Ambil kertas lagi. Coba di depan ada contoh norma hukum, kesusilaan, agama dan kesopanan. Nah, sekarang kalau sini coba berikan contoh norma hukum. Contoh sini. Ya, di sini norma hukum, sini kesusilaan, sini norma agama, sana kesopanan. Minimal 2 aja nggak apa-apa. Nanti ditulis siapa yang mewakili. Ya, norma hukum dulu. Contoh norma hukum tadi apa? Ada yang ingat tidak? Hukum, berarti hukum aja yang tertulis oleh Rusnya. Nah, dari norma hukum tadi apa? Tulisan di depan. 2 aja nggak apa-apa. Ada yang mau lagi? Berikan 2 contoh. Ya, diskusikan sama teman. Siap enggak? Norma agama, contohnya. Enggak norma agama. Apa berikan contoh? Ayo, norma agama. Siap enggak? Ivan? Ya. Yang kamu ketahui kasih dulu enggak apa-apa. Yang kamu ketahui. Kalau belum siap, kalau kesopanan siap, silakan maju. Norma kesopanan apa tadi? Norma kesopanan, ayo. Tadi kan kalian sudah menunjukkan. Teman-teman juga sudah tadi. Mengucapkan permisi ketika apa? Bermain. Ayo, terus bang. Ayo, 2. Ayo baca norma yang berani. Norma apa? Dua ya. Iya, itu juga bisa. Ya, kan habis ini. Hari ini kita akan coba bareng. Agama.
Yang pertama ada apa? Norma hukum. Yang contohnya yang pertama mematuhi peraturan lalu lintas, betul? Betul. Yang kedua apa? Membuang sampah sembarangan. Betul atau salah? Kurang tepat. Ya, ya siapa yang mau norma hukum dilarang membuang sampah sembarangan. Ada yang mau? Apa? Ayo. Gak apa-apa, ayo. Coba sebutkan. Tidak tak tulis. Apa? Ayo apa? Jangan usah malu. Apa? Hah? Tidak mencuri, boleh. Ada lagi? Menggunakan memakai helm saat berkendara, betul. Memakai helm saat berkendara. Yang ketiga ada norma agama, menjauhi larangan agama, betul? Yang kedua naik gunung ya. Laksanakan ibadah sesuai dengan ajaran. Betul. Yang keempat ada norma kesopanan. Yang pertama, yang kedua berkata sopan saat bertamu atau berkata sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, sekarang coba ya. Sekarang pengajar akan membagikan KKBP. Ada berapa orang? Yang masuk berapa orang? 2, 3, 4, 5, 6, 8. Apa tambah? 6? Berapa? 18. 18 dibagi berapa kelompok? Kelompok berarti 3 kelompok berisi 6 orang, ya. Yang ini sini, udah sini. Nanti cuma ada nanti juga. Sudah menerima semua? Nah. Ya, perhatikan mana ada. Mencari tahu. Ini nanti berkelompok, ya. Tugasnya adalah kalian mewawancarai 4 narasumber. 4 narasumber berarti boleh teman kelompok kalian boleh. Paham? Dengerin untuk tanya, nanti nggak paham, ya. Boleh mewawancarai temanmu sendiri, ya. Terus isilah tabel di bawah ini, pertama narasumbernya. Jadi kamu mewawancarai siapa, tulis namanya, ya. Yang kedua ada norma atau adat istiadat. Ini salah satu norma atau adat. Contohnya ada ya. Norma kalau ada ya itu di rumah selalu menggunakan helm. Jadi norma apa nanti ditulis. Jadi norma apa? Norma hukum. Gitu kan? Paham sampai sini? Paham? Ya sini paham enggak? Ya, paham enggak? Paham enggak? Ini makna dia. Dilihat, kamu nanti mewawancarai teman kalian. Ditulis di
bagian narasumber. Ya, sudah. Di bab kedua ada norma atau ada istiadat. Ini salah satu norma atau ada istiadat tentang kalian. Sebenarnya ada norma ya, norma hukum. Jadi Pak Nada selalu menggunakan helm saat berkendara. Berarti norma apa? Norma apa? Norma apa? Menggunakan helm. Norma hukum. Paham? Terus yang ketiga ada daerah asal norma atau adat istiadat. Contohnya di Manado, di daerah Manado itu adat istiadatnya adalah memasak opor ketika hari raya Idul Fitri, seperti itu. Paham? Nanti di antara teman kalian jangan lupa minta parafnya, tanda. Nah, iya, ganti nomor. Ini ganti nomor 4 aja. 4 aja. 4 teman kalian. Boleh, bebas. Kamu mau wawancara ini boleh. Kamu mau wawancara sana juga boleh. Ya? Boleh bebas. Yang penting kasih namanya. Jadi tahu kamu mau wawancara siapa. Boleh dari kamu ngomong. Ya? Nah, paham belum tugasnya? Mana suaranya habis soalnya. Habis. Paham? Mana paham? Yuk, bisa dikatakan sekarang. Ya. Namanya siapa? Normanya apa? Norma. Berhubungan dengan hati nurani manusia. Norma kesopanan, kalau di rumah misalnya di mana bicara wah, jadi norma kesopanan. Ada istimewa rumahnya, di kampung halamannya, ya, daerahnya, ya. Kamu mewawancarai dia boleh kelompok kelompok lain. Contohnya yang mewawancarai kamu di mana-mana sering ngapain? sudah. Belajar apa? Siap, waktunya nggak lama lagi. Agak lebih cepat. Beda lagi. Ini pensil lo. Ayo, ayo cepet ya. Kata cucu. Sumana. Nantinya kalau 4 keisi semua nilainya bagus. Asal daerah Ada istiadat di daerah yang diwawancarai daerahnya apa? Di daerahmu berarti di daerahmu ada istiadatnya apa? adat istiadat. Adatnya apa? Iya. Adatnya apa di daerahmu? Ya, daerah. Setiap tanggal 17 malam 17 Agustus selalu diadakan syukuran. Itu kan ada di daerahmu. Boleh.
Itu narasumber pertama. Yang kedua